kembali dengan kalian pada kesempatan ini. Nah, pada hari ini Umi akan berbagi dengan kalian tentang materi beriman kepada malaikat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat menelaah, kemudian menemukan hukum bacaan mad, serta memperjelas isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 serta Quran Surah An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, jumpa kembali dengan Umi Desi pada pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10. Pada kesempatan kali ini, Umi akan menjelaskan tentang materi beriman kepada malaikat. Ada 3 hal yang akan Umi sampaikan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menelaah Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surah An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat. Kemudian yang kedua, menemukan hukum bacaan mad pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surah An-Nisa ayat 136. Kemudian yang ketiga, memperjelas isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surah An-Nisa ayat 136. Anak-anak, mari kita baca dan cermati Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Berikutnya mari kita baca dan cermati Quran Surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Sebelum kalian dapat menemukan hukum bacaan mad pada kedua ayat tersebut tadi, marilah kita simak penjelasan tentang hukum bacaan mad. Mad artinya adalah memanjangkan, yakni memanjangkan suara pada huruf-huruf tertentu karena sebab-sebab tertentu. Mad terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mad asli, yang kedua adalah mad far'i. Yang pertama adalah mad asli.
Mad asli dikenal pula dengan sebutan mad tabi'i. Apabila huruf alif didahului oleh huruf yang berbaris fathah, huruf waw didahului oleh huruf yang berbaris dhammah, atau huruf ya didahului oleh huruf yang berbaris kasrah, maka terjadilah mad asli. Panjang bacaannya ialah 2 harakat atau ketukan, tidak boleh lebih ataupun kurang. Contohnya adalah seperti bacaan ummataba. Pada bunyi ta di sini dibaca mad asli karena huruf alif didahului oleh ta yang berbaris fathah. Kemudian contoh yang kedua adalah tol'iha tinwan. Bunyi ha di sini hukumnya adalah mad asli karena huruf alif didahului oleh huruf ha yang berbaris fathah. Yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i merupakan mad tambahan dari mad asli yang terkena sebab-sebab tertentu sehingga terbentuklah mad far'i. Sebab-sebab tertentu tersebut antara lain hamzah, sukun, wakaf, atau tasydid. Ada 15 macam hukum mad yang termasuk kategori mad far'i. Akan tetapi pada materi kali ini kita hanya akan membahas 8 mad saja. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil terjadi apabila bertemunya mad asli dan hamzah dalam satu kata. Panjang bacaannya adalah 6 harokat. Contohnya terdapat pada bacaan idza jaa nasru. Bacaan mad wajib muttasil terdapat pada kata yang digaris bawahi, yaitu bunyi kata jaa. Kemudian yang kedua adalah mad jaiz munfasil, yaitu bertemunya mad asli dan hamzah tidak dalam satu kata. Panjang bacaannya adalah 2-6 harokat. Contohnya terdapat pada bacaan wa'lamu annallaha. Kemudian yang ketiga adalah mad badal, yaitu berkumpulnya huruf mad dan hamzah dalam satu kata. Contohnya adalah amanu kutiba. Bunyi a di sini memiliki hukum bacaan mad badal. Panjang bacaannya adalah 2 harokat. Kemudian yang keempat adalah mad iwad, yaitu tanwin fathah yang dibaca mad karena bacaan diwaqafkan. Panjang bacaannya adalah 2 harokat. Contohnya adalah bacaan aliman khabiro. Ya, bacaan mad iwadnya terdapat pada bunyi ro di sini. Kemudian yang kelima adalah mad silah qasirah, yaitu hak dhamir yang dibaca mad dan tidak menghadapi hamzah. Bacaan atau panjang bacaannya adalah 2 harokat. Contohnya terdapat pada bacaan takun lahu fi'atun. Bunyi mad silahnya terdapat pada bacaan lahu. Kemudian yang keenam adalah mad silah tawilah, yaitu hak dhamir yang dibaca mad dan menghadapi hamzah. Panjang bacaannya adalah 2-4 harokat. Contoh bacaannya terdapat pada contoh berikut. Indahu illa bi'idni. Kemudian yang ketujuh adalah madlin. Madlin adalah
Mad karena wakof pada wawu dan ya bersukun, diawali huruf berharokat fathah. Panjang bacaannya adalah 2 harokat. Contoh bacaan madlin terdapat pada bacaan min ali fir'aun. Kemudian yang ke-8 adalah mad arid li sukun, yaitu mad asli yang dibaca wakof pada huruf yang bersukun aridi atau disengaja. Contohnya ada pada bacaan yaumin adzim. Hukum bacaannya adalah panjang bacaannya adalah 2 sampai 6 harokat. Anak-anak yang soleh dan soleha, berikutnya Umi sampaikan kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Isi kandungan surat tersebut yang pertama adalah kewajiban bagi umat Islam untuk beriman kepada kitab Al-Quran. Kemudian kandungan yang kedua adalah kewajiban bagi umat Islam untuk beriman kepada Allah. Kemudian kewajiban bagi umat Islam untuk beriman kepada malaikat Allah. Yang keempat, kewajiban bagi umat Islam untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kelima, kewajiban bagi umat Islam untuk beriman kepada Rasul atau utusan Allah. Dan yang keenam adalah tidak boleh membeda-bedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Nah, dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 285 yang berhubungan dengan materi hari ini terdapat pada kandungan yang ketiga, yaitu kewajiban bagi umat Islam untuk beriman kepada malaikat Allah. Kemudian yang kedua, kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 136 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengingatkan umat Islam untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, Al-Quran, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Kemudian kandungan berikutnya yaitu mereka yang mengingkari Allah, kemudian malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian adalah orang-orang yang tersesat karena tidak berhasil menemui kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang sesat tersebut tidak akan selamat dari azab yang pedih. Anak-anak, demikian tadi telaah terhadap Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 dan Surah An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat, kemudian hukum bacaan mad, serta isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 dan Surah An-Nisa ayat 136. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian tentang materi yang tadi sudah Umi sampaikan, silahkan kerjakan latihan soal berikut mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Tugas atau latihan soal yang pertama adalah temukan minimal 5 hukum bacaan mad pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Kemudian yang kedua, temukan minimal 5 hukum bacaan mad yang terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 136. Kemudian yang ketiga, perjelas isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Kemudian yang keempat, perjelaslah isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 136. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, demikian tadi